Jumat itu di dekat salib Yesus berdiri ibunya. Tak ada yang bisa menghalangi ibu yang setia dan penyayang berada di sisi putranya hingga akhir. Di dekatnya, Maria dapat mendengar tiap tarikan nafas yang menimbulkan rasa perih. Hingga sang putra mati. Ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk membebaskannya. Hingga sore itu, Yusuf dari Arimatea datang kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Permintaan itu dikabulkan oleh Pilatus. Mereka mengapaninya dengan kain lenan dan membumbuynya dengan rempah-rempah. Lalu memasukkan mayat itu ke dalam kubur. Sabtu itu tidak ada yang menyatakan belasungkawa serta menghiburnya. Tak terlukiskan pedih hatinya. Di telinganya masih terngiang-ngiang seruan terakhir putranya sesaat sebelum meninggal. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ia mengalami duka dalam sunyi yang mencekam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan tubuh Yesus kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Siapa menduga akan begini? Guru yang terpuji pada akhirnya mati. Apalagi yang bisa kulakukan selain memberikan tempat pembaringan terakhir bagi tubuhnya? Biarlah ini menjadi hormatku yang terakhir baginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengingat pribadi-pribadi yang memberi warna dan kesan yang begitu mendalam bagi hidup saudara. Mereka adalah pribadi-pribadi yang saudara hormati dan hargai. Apakah ia atau mereka masih hidup saat ini? Apakah mereka sudah tiada? Mari mengenang secara perlahan. Syukuri keberadaan mereka yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara.
Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Aku menatap kuburmu ya Guru, tak tertahan dukaku karenamu. Biarlah aku duduk dekat kakimu seperti daun, meski kehalang batu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengingat saat-saat di mana saudara merasa kehilangan yang amat sangat, karena pribadi yang dikasihi pergi meninggalkan kita. Apakah saudara saat ini sedang berduka? Jika iya, mari meratap bersama dengan saya. Tangis dan duka bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda cinta yang mendalam. Menangislah jika ingin menangis, merataplah jika ingin meratap, karena mereka yang telah pergi dikasihi begitu hangat. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia,
lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maut tidak menghalangi kita mengungkapkan kasih. Namun, maut juga tidak menjadi penghalang bagi luka yang terus tumbuh dan menimbulkan kebencian. Meski Yesus telah terkubur, namun mereka yang membencinya masih terus terhantui oleh kegelisahan dan kedengkian. Saat ini, saya mengajak saudara untuk mengingat pribadi-pribadi yang telah melukai kita, menumbuhkan benci di hati kita. Mereka yang telah pergi, terkubur di dalam tanah, namun meninggalkan jejak berupa luka yang mengiris begitu dalam. Saya mengajak saudara untuk sejenak memejamkan mata, menghadirkan kembali pribadi yang telah tiada tersebut, dan menyatakan kesedihan kita, kemarahan kita kepadanya. Jika Bapak, Ibu, Saudara yang telah siap melepaskan pengampunan, katakanlah kepadanya, "Aku mengampunimu, aku mengasihimu."
hari-hari kami terbuang sia-sia. Walaupun usia kami semakin bertambah, kami tetap saja tidak dapat menjadi panutan. Tutur kata kami tidak memberkati. Perbuatan kami sangat jauh dari kedewasaan. Tak sedikit orang yang secara tak sengaja kami ajak mengikuti langkah laku kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami Engkau telah mengorbankan putra tunggal-Mu. Ampuni kami Bapa, karena kami telah berdosa kepadamu. Kami ingin kembali kepadamu, sebab kami indah di mata-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Kiranya Kristus yang rela mati bagimu, memampukanmu mengampuni mereka yang telah pergi, menguatkanmu memulihkan relasi dengan sesamamu, dan menyertai setiap langkah sampai akhir hidupmu. Amin.